Halo, saya Mika Ayu Noverianti dari kelas 92. Saya akan membacakan teks cerita inspiratif dari tugas bahasa Indonesia. Dan cerita saya berjudul Persahabatan di Hutan. Di sebuah hutan selatan, tepatnya hutan rimba, hiduplah seekor gajah berbadan besar dan sangat gagah bernama Piko. Piko adalah gajah yang sangat cerdas dan mandiri. Piko hidup sendiri sejak kecil karena ia ditinggalkan oleh ibunya saat musim kemarau. Namun, Piko memiliki sahabat yang sangat baik bernama Kiki. Kiki adalah seekor kelinci putih yang lincah dan baik hati. Suatu pagi, Piko pergi ke rumah Kiki di samping danau. Piko melihat Kiki tengah sibuk menanam wortel-wortelnya. Sebagai sahabat yang baik, Piko merasa kasihan melihat Kiki kewalahan menanam wortel-wortelnya sendirian. Piko menghampiri Kiki. "Kiki, bolehkah aku membantumu?" tanya Piko. "Tentu saja, Piko," jawab Kiki. Kemudian kedua sahabat itu saling bantu-membantu. Tiba-tiba, Piko tak sengaja menginjak tanaman wortel Kiki yang sudah tumbuh besar. Kiki sangat marah kepada Piko karena menginjak tanaman wortel yang sudah susah payah ia tanam. Piko sangat panik dan meminta maaf kepada Kiki. "Maafkan aku, Kiki. Aku tak sengaja. Aku hanya berusaha untuk membantumu dan tak ada niat menghancurkan tanaman wortelmu," ucap Piko dengan nada panik. "Aku tak mau mendengar alasanmu. Kau seharusnya bisa menjaga kakimu yang besar itu supaya tidak menginjak tanaman wortel-wortelku," kata Kiki dengan sangat marah. Piko sangat sakit hati mendengar ucapan Kiki itu. Piko pun pergi tanpa sepatah kata meninggalkan Kiki dan kebunnya. Kiki masih merasa sangat kesal kepada Piko atas perbuatannya, tetapi Kiki tersadar bahwa ucapannya tadi terlalu berlebihan sehingga membuat Piko pergi. Keesokan harinya, Kiki bersiap untuk pergi menemui Piko dan meminta maaf. Piko masih merasa bersalah, masih merasa sangat sedih dan sakit hati. Tetapi karena Kiki sudah meminta maaf dengan tulus, Piko pun luluh dan memaafkan Kiki. Piko juga meminta maaf atas kesalahannya dan menghadiahkan wortel besar kepada Kiki sebagai gantinya. Sebagai sahabat yang baik, kita harus dapat menerima niat baik dan saling memaafkan, serta menerima segala penjelasan yang diberikan dari setiap perbuatan agar tidak menimbulkan salah paham. Sekian cerita yang dapat saya bacakan. Terima kasih.